posisi kayak gini udah nyaman belum? Udah. Oke. Sebelum kita melakukan konseling ini, tadi Lila dari mana? Dari luar kak. Dari luar. Oke. Sekarang sebelumnya Lila tahu tujuannya kakak panggil Lila ke sini? Enggak kak. Oke. Kakak akan lakukan yang namanya konseling individual. Apakah Lela sudah pernah melakukan konseling individual? Belum kak. Oke. Baik, akan jelaskan ya. Konseling individual itu adalah konseling yang dilakukan untuk mengatasi atau mengatasi permasalahan yang sedang Lela alami ataupun hal-hal yang terpendam yang Lela rasakan selama ini. Apakah Lela melakukan konseling dengan kakak dengan sukarela? Iya kak. Oke. Di sini juga kakak minta keterbukaan Lela untuk menceritakan masalah yang Lela alami tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kalau Lela takut atau cemas, kakak akan menyebarkan atau memberitahu yang lain tentang permasalahan yang alami. Lela jangan cemas karena di sini ada kerahasiaan. Jadi kakak akan merahasiakan apapun yang kakak tahu dan kakak dengar, apapun yang masalah yang Lela akan ceritakan. Oke kak. Sekarang Lela ceritakanlah apa yang Lela rasakan. Tentang keluarga boleh, tentang Ini datang yang pertama nih yang menampar abangku nih, marah-marah dia sama abangku yang kita tawarin kan kak. Terus dia bilang ya kayak gini, contoh lah adikmu nih, adikmu lebih pintar dari kamu katanya kan kak. Terus dia bilang sama abangku yang kedua nih, bilangnya iya bang tahunya katanya kan. Abangku ini udah nikah kak, kedua nih. Yang pertama juga udah. Terus itu kan kak, terus mau ditendang sama abangku nih balik. yang abang yang pertama. Iya, abang yang pertama nih nendang abangku yang kedua kak. Terus aku bilang kan kak, terus ditampar sama abangku aku kan kak. Terus itu dia bilangnya jangan ikut campur, ikut campur tuh. Terus pergi bukan ke kamar ngamuk aku kan. Terus nampak terus ibuku ini datang kan kak, katanya udahlah kata ibuku kan kak. Terus pergi abangku nih bilangnya nggak usah urus aku lagi katanya kan kak. Uruslah yang anakmu tuh katanya sama abangku yang pertama. Terus datang abangku nih yang pertama nih kan kak, dikejarnya abangku nih yang kedua. Terus dikejarnya abangku nih kan kak, kayak gini, pergilah sana nggak ada guna sama sini dok kata abangku. Terus aku di kamar nangis kak. Terus aku bilang, terus datang makku nih, udah kata makku kan kak, udah nangis sama aku meliranya. Aku tuh awalnya nggak tahu masalahnya kan kak. Terus itu datang aku nih, kakak iparku nih. Pas abangku nih lari ke kamar, kakak iparku nih lari ke kamar juga kak. Soalnya kakak iparku nih tahu dia mau ngambil apa kan kak. Terus lari kakak nih, dia ambilnya. Abangku nih tahu kak mau ngambil apa? Nah, apa namanya tuh, parang nggak? Diam Dari rumah. Terus itu Abang yang kedua tuh? Enggak, abang pertama. Terus mau diambil itu kak. Setengah kakak iparku nih, jangan main itu. Terus mau abangku nih kan lepaskan pintu, pergi deh keluar dengan ladengku kan kak. Dikejarnya abangku yang kedua nih. Abangku yang kedua ini lari. Terus lari kan kak. Terus aku denger kan ibuku nangisin kak. Terus aku keluar, lihat apa kan, ibuku udah nangis. Terus aku pelukan kak. Terus disuruh sama makku, disuruhnya ngejar abangku yang dua tuh kan kak. Terus aku keluar. Terus setelah keluar tuh nggak nampak abangku tuh doh, yang dua tuh kak.
terus setelah itu tuh pulang aku laporin sama ibu nggak ada nampakku dong. Setelah itu ternyata udah pergi apa kak, udah enggak, udah bergantar orang tuh kak. Tapi dia apa di rumah orang kak, dekat rumah orang. Dilaporin sama orang itu tuh ke kami. Terus setelah itu tetangga itu ke sana kak, dilerek sama orang kampung saya yang tetangga sana kan kak. Udah, terus datang abangku nih ngamuk-ngamuk, entah apa dibilangnya kemarin tuh. Terus pergi dia kak, dia bawa Honda, ditariknya abangku yang kedua nih, dan antaranya aku juga ada enggak. Terus setiap diantarnya nggak datang dia lagi dong kak. Udah jam 11 kan kak, jam 11 malam kami minggu di rumah kan kak. Terus setelah itu datanglah ada orang datang kak. Terus itu tuh keluarga kami juga ya, tapi keluarga dekat dong kak. Tapi masih ada hubungan Iya. darah gitu. Ngamuk-ngamuk dia ke rumah kak. Di situ Lela tahu apa masalahnya. Ini kan kakak abangku ini kan kak satu kerja, ada yang apa nih kakak keluarga aku ini kan kakak kan kak. Ibu ini punya anak gitu kan, tapi apa nih anaknya tuh udah janda kak. Terus Terus datang dia sama anaknya tuh kak, dibilangnya ke emakku kan kak, kalau abangku yang kedua tuh kak, dibilangnya kalau abangku nih ditariknya kakak nih dari belakang. Terus setelah itu bilangnya, terus tolong bilang sama Limin tuh jangan dekat-dekat sama aku katanya kan kak. Terus aku bilang kan kak, siapa pula yang narik duluan, aku bilang kan kak, abangmu tuh teh katanya kan kak, abangmu yang duluan katanya kan kak. Terus itu diam aku kan kak. Terus disitulah aku tahu apa masalahnya. Terus ada abangku yang ketiga, abangku yang ketiga ini sakit kak, bilangnya sakit apa? kak, masukin rumah listrik kak. Tuh sekarang kayak mana keadaannya? Gitulah kak, kayak amputasi kak semuanya. Terus lanjut. Terus itu kan kak dibilangnya bilangnya gini kak, nangis abangku yang ketiga kan, bilangnya gak usah lagi atur-atur limit, lu ngerti kita lagi cara menasihatinya katanya kan kak. Terus aku bilang walaupun kayak gitu abangku juga tuh katakan kak, soalnya dia di atas aku kak, anak ke-6. Terus kami kan 7 bersaudara kan kak, dia tuh yang bertengkar anak ke-6 sama anak yang kedua kak. Terus abang yang ketiga nih apa yang sakit tuh kak, setelah itu dibilangnya kalau abangmu uruslah abangmu tuh katanya kan kak. Aku bilang ya aku urus, soalnya dia nggak di sini tuh, aku bilang kan kak. Iyalah kata abangku kan kak. Terus nangis dia kan kak, kalau aku dia nangis sudah aja akunya. Terus datang kakak tuh, ditariknya apa nih ibunya nih pulang kan kak. Terus setelah itu kan kak sudah dibawanya pulang kan ibunya tuh. Setelah disitulah ibuku ngomong kan sama aku kan kak, gimana kayak gini, gak usah lagi bela Limin tuh katanya kan kak. Kenapa mak, kenapa bu, aku bilang kan kak. Terus dibilang kayak gini, dia tuh udah buat masalah, udah sharing dia masalah kayak gitu katanya kan kak. Terus aku bilang walaupun gitu dia masalah mungkin karena fitnah tuh kak, aku bilang kan gak tahu kita doh, buktinya tadi udah datang orang tuh kesini katanya kan kak. Aku bilang mana tahu emang kakak tuhnya, aku bilang kan mana tahu emang sama mau orang tua, aku bilang kan kak. Terus datang makku datang ibu kan kak, sarah lah kata ibuku, nangis dia kak. Setelah itu aku pergi ke kamar. Terus udah jam 11 baru datang apa aku kak, bangku yang kedua datang dia, pergi dia langsung ke kamar. Terus aku tanya istrinya kan di rumah kan kak. Aku tanya sama istrinya nih, kenapa nggak ditahan Limin tadi, aku bilang kan kak, abang Limin tadi, aku bilang kan kak. Terus bilangnya
dia yang berkelakuan kayak gitu, biar aja lah katanya kan. Kamu bodoh, aku bilang kan, jelas itu suamimu, seharusnya suamimu tuh ditahan, nggak dibiarkan dong. Jelas abang kedua tuh kalau ngamuknya kan kak nggak tahu kita dong gitu. Nggak bisa dia ngontrol iya. emosinya. Terus nggak paham aku dok katanya kan. Terus ya udahlah, kalau nggak mau kamu sama abang, aku bilang aja lah, aku bilang kan kak. Setelah itu tuh dia aja dia kak sambil nangis kan. Terus aku ke kamar lagi tuh. Terus aku di kamar kan kak nangis, aku chat abangku gak aktif dia doh. Terus setelah aku tanya sama abangku yang kedua tuh, pergi aku buka pergi aku ke kamarnya kan kak. Aku bilang mana abang muslimin kan kak, katanya di ujung gading tapi nggak di jalanan tinggalnya kak, situ kak di jalanan kak, saya tinggalnya nggak pergi dia lagi. Terus istrinya tuh sekarang Istrinya di ujung gading kak. udah pisah orang tuh berarti? Enggak kak. Masih bersama tapi nggak tahu masih bersama atau enggaknya sekarang, tapi udah pisah rumah. Iya kayaknya, karena abangku di ujung gading nggak tahu di mana dia tinggal kak. Jadi udah berapa lama dia nggak pulang tuh? Dari semenjak kejadian itu udah berapa lama? Udah 4 bulan kak. Udah 4 bulan. Iya kak. Terus Lela terakhir pulang kemarin emang nggak ada nampak abang tuh di rumah lagi? Istrinya juga? Istrinya masih kak, dia 2 hari setelah itu kak baru pergi dia. Tapi balik lagi dia. Hmm. Jadi intinya tuh kayak gini kan, abang yang pertama tuh nampar abang yang kedua karena abang Lela tuh yang kedua tuh dia dituduh sama yang cewek yang janda nih ngapain dia, tapi kan belum tahu kita kebenarannya kayak mana kan, tapi udah dituduh aja. Dan abang Lela yang pertama nih pun belum tentu kebenarannya pun udah ngapain kan. Jadi kayak Lela udah coba untuk kayak melerai mereka, tapi gimana lagi kan, namanya mereka cowok, Lela cewek, apalagi Lela apa kan masih kecil juga kan, sedangkan abang Lela yang berdua tuh udah besar. Jadi orang tuh bilang kayak Lela nih apalah masih kecil, jangan ikut campur itu kan. Terus gimana perasaan Lela pas itu orang tua Lela pas abang-abang tuh nggak pulang? Sakit kak, soalnya dia abang yang Lela sayang gitu. Yang nomor 2 tuh? Yang nomor 1 tuh kak. Nomor 1? Nomor 2 tuh kak. Kayak mana tuh bentuk kayak sayangnya sama Lela? Dia kan pas itu kampung kerja kan kak, sayangnya tuh kalau dia tuh gimana ya kak, kalau apa-apa tuh pasrah aja gitu kan kak. Kayak itu tuh kayak yang dipukul tadi tuh pasrah aja dia nyong, dibilang bodoh tuh pasrah aja dia nyong gitu. Sayangnya tuh dia tuh baik sama Lela kak, pas dia tuh pulang kerja tuh kan malam tuh kan kak, dia tuh pas-pasan untuk kehidupannya ya kak gitu, untuk berasnya beli ini beli itu kan kak, masih ya nah ada dia ngasih Lela duit gitu. Pulang tuh dia ngasih Lela duit gitu, nggak berapa Lela mau, tapi Lela minta 15.000 aja dikasihnya. Jadi abang Lela yang kedua tuh dia emang nggak bisa mengontrol emosinya dengan baik. Dia suka marah-marah tapi dia sayang sama Lela. Dia suka ngasih Lela duit, tapi dia lebih sayang sama Lela daripada abang Lela yang lain. Tapi satu, dia nggak bisa mengontrol emosinya dengan baik, gitu kan. Jadi terakhir kemarin belum ada berarti Lela ketemu lagi kan sampai sekarang. Terus kalau adik-adik Lela, kakak-kakak Lela yang lain Aku nggak peduli tuh. kayak yang nomor berapa Lela anak terakhir? Iya. Tadi yang berantem setelah itu kan yang abang nomor 6 kan. Iya. Terus abang yang nomor 5? Yang nomor 5 kakaknya nggak? Kakak. Iya. Kakak di rumah?
iya sama suaminya. Berarti yang belum nikah Lela sendirinya Kak. Lela sendiri. Semuanya udah berarti. Udah Kak. Kalau ayah Lela Belum kenal dari kapan? dari Lela pas dia SD Kak. Jadi sekarang di rumah tuh cuman itu. Abang-abang tuh punya rumah sendiri atau masih tinggal sama ibu Lela? Punya sendiri Kak. Sekarang ibu Lela tinggal sendiri. Tinggal Berarti sama abang yang sakit tuh Kak. abang yang nomor 3 tuh, Yang nomor 4. Yang nomor 3. iya kan? Tuh sekarang kan coba itu, coba Lela simpulkan apa yang Lela sampaikan kepada kakak tadi, konselingnya yang dari awal Lela katakan kepada kakak tuh apa yang dapat Lela simpulkan dari kisah yang Lela katakan kepada kakak tadi? Ya, Lela simpulkanlah dari abang yang nampar Lela tadi tuh sampai dia nggak pulang-pulang tadi tuh. Lela simpulkan lah apa yang Lela dapat dari cerita Lela tadi tuh. Lela Ceritakan aja lah, tapi versi singkatnya. Lela singkatnya Iya, dari kayak tadi tuh tadi kan Lela ceritanya itu kan panjang tuh. Sekarang coba Lela ceritakan kepada kakak yang kesimpulannya, intinya dari masalah itu kakak yang nuduh abang Lela kalau mantan yang apa yang megang kakaknya di belakang. Terus itu terus abangku tuh terus ngamuk abangku yang pertama nih, yang kedua nih Kak. Terus dia ngamuk dia sama anak yang keenam nih. Abangku nih dia sama anak abangku nih yang kena yang kena marah tuh kan Kak. Dia mah jadinya terus banding-bandingkan sama abangku nih, aku sama dia mah jadinya Kak. Terus itu tuh datang keluarga kakak nih ke rumah kami, dibilangnya tolong bilang sama abangku tuh jangan dekat-dekat sama kakak tuh. Itu dia yang sama ibuku itu aku terus aku kamar kan Kak, kamar tuh aku tunggu sampai jam 11. Terus jam 11 datang abangku yang nomor 2 nih. Terus langsung dia masuk ke kamar. Terus aku keluar dari kamar. Terus aku ketok pintunya, aku bilang mana abangku. Terus bilangnya di ujung gading. Terus aku bilang di mana di letaknya, katanya di jalan aja, yang nggak tahu dia dong. Setelah itu pergilah keluar Kak. Pergilah keluar, ada sama onda yang tuh. Setelah itu dia lagi ke dalam. Berarti dapat Kak simpulkan kalau masalah Lela tuh terjadi karena sebenarnya belum tahu titik terangnya dari mana, karena kakak tuh yang membilang kepada itu kalau dia yang pegang kakak tuh abang yang kedua Lela, padahal belum tahu kebenarannya lagi. Dan abang Lela ini merasa sakit hati karena ditampar tuh, jadi dia marah karena dituduh kalau dia megang kakak tuh, padahal kan kita nggak tahu kebenarannya kayak mana. Terus juga yang abang Lela yang keenam nih juga ikut Lela, dibilang apa namanya, Lela udah mencoba melerainya, tapi abang Lela tuh kayak keras, kayak bilang Lela tuh masih kecil, belum tahu apa-apa lagi katanya.
dan juga kan Ibu Lela juga ada mencoba tapi nggak bisa juga. Istrinya nih nggak ada menahannya sama sekali, dia biarkan aja suaminya seperti itu sampai pergi sampai ke ujung Gading sana. Dan Abang Lela sampai sekarang udah 4 bulan belum ada pulang-pulang. Ya. Setelah kita melakukan konseling ini, apa yang Lela rasakan? Lega. Karena udah mengeluarkan isi hati yang udah Lela pendam selama 4 bulan ini. Iya. Oke. Terus apa komitmen Lela untuk kedepannya untuk Lela mengatasi permasalahan yang sedang terjadinya? Ya, kayak kan sedang ada nih masalahnya. Dari Lela sendiri, apa yang terbesit dalam pikiran Lela tuh untuk mengubah, kayak mencari solusi dari permasalahan itu gitu? Apa yang akan Lela lakukan? Itu membujuk abang yang kedua nih untuk menjemput abangku yang di ujung Gading tuh Supaya pulang dan berdamai. iya. Oke. Kapan kakak bisa melakukan konseling lagi kepada Lela untuk mengetahui sejauh mana perkembangan masalah Lela ini terentasi? Terserah Lela. Mau kapan Lela? Kakak di sini ada terus untuk Lela.